Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di podcast KPU Kobar. Dalam podcast KPU Kobar episode 5 kali ini, saya Adila kembali menjadi host dalam podcast KPU Kobar. Dan tentunya di podcast ini kita tidak sendirian, saya ditemani bersama dengan Ketua PPK Kecamatan Pangkalan Lada, adalah Pak Hadi Laksono. Halo Pak. Halo Mbak. Apa kabarnya Pak hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik, sehat. Di podcast KPU Kobar episode 4 kali ini Pak, temanya adalah pemilu sebagai sarana integrasi bangsa dalam perspektif panitia pemilihan kecamatan. Siap. Karena pas banget kita mengundang Pak Hadi Laksono ya, selaku Ketua PPK-nya langsung dari Kecamatan Pangkalan Lada. Siap Mbak. Oke. Nah, untuk materi podcast hari ini nih Pak, pandangan Bapak pertama-tama terkait pemilu yang dikatakan bahwa pemilu itu sebagai sarana integrasi bangsa, bagaimana Pak? Baik Mbak, sebelumnya bersama saya Hadi Laksono, Ketua PPK Pangkalan Lada. Jadi pemilu sebagai sarana integrasi bangsa itu adalah, kita ketahui bersama bahwa pemilu ini dilaksanakan tentunya 5 tahun sekali Mbak. Dan salah satu bentuk integrasi bangsa ini kenapa ini adalah sarana yang dilegalkan secara peraturan, di mana adanya perbedaan itu bukan sebagai perpecahan, tetapi sebagai bentuk kita mempunyai komitmen bersama memajukan bangsa. Dengan adanya multikultur yang ada di Indonesia ini, dengan adanya pemilu, maka semua perbedaan itu akan kelihatan sebenarnya, tetapi muaranya adalah ketika sudah terpilih presiden, wakil presiden maupun DPR nantinya ya, sudah bulat bahwa itu adalah pilihan kita bersama. Inilah integrasi bangsa, maksudnya seperti itu, sehingga bisa menyatukan yang tadinya berbeda dalam bentuk kontestasi pilihan, tetapi ketika sudah final decision, sudah final keputusan dari KPU, tentunya semuanya saling menghargai, semuanya saling senyum dan saling memberi makna bahwa inilah demokrasi yang ada di Indonesia, seperti itu Mbak. Oke, nah di podcast KPU Kobar ini kan udah episode 5 Pak. Siap. Jadi dari episode pertama 1, 2, 3, dan 4 itu sebelum-sebelumnya kami udah mengundang yang pertama itu Pak Hoidir, Ketua KPU. Jadi kami menanyakan pandangannya mengenai pemilu sebagai integrasi bangsa di dalam masyarakat Kobar sendiri. Kemudian ada diundang dari Bawaslu, bahkan dari mahasiswa pun ada diundang Pak. Nah, karena kebetulan Bapak adalah ketua dari PPK Kecamatan Pangkalan Lada, untuk pandangan dan juga sikap masyarakat terhadap pemilu menjadi sarana integrasi bangsa dalam pemilu tahun 2024, terutama di Pangkalan Lada sendiri, itu bagaimana masyarakatnya Pak? Baik, terima kasih Mbak. Masyarakat pada umumnya di Indonesia ini sebenarnya sudah memahami dengan penuh. Apalagi di Pangkalan Lada, kita kalau tahu di sana juga terutama masyarakat ekstran di sana, dan sudah sangat majemuk memandang bahwa pemilu yang dilakukan rutin ini adalah sebagai sarana untuk memberikan semangat baru, tentunya memilih pemimpin-pemimpin yang nantinya bisa membawa kebaikan untuk bangsa ini. Sehingga dengan semangat itulah masyarakat Pangkalan Lada menyambut dengan antusias, tentunya sudah sejak dini mereka tahu adanya pemilu yang dilakukan di tahun 2024 ini. Mereka melakukannya dengan baik dan antusias, dan apapun yang kita lakukan di PPK Pangkalan Lada, mereka mengikutinya dengan baik gitu. Untuk PPK, peran dari PPK mengenai pemilu di tahun 2024 ini apa aja Pak? Ya, kita ketahui bersama bahwa PPK ini adalah panitia pemilihan di tingkat kecamatan. Tentunya apa yang dilakukan PPK tidak lepas dari peraturan-peraturan yang sama juga dilakukan di KPU gitu Mbak. Nah, dari tahap pelaksanaan pemilu dia mengikutinya, dari peraturan yang ada dia harus patuh terhadap peraturan itu sendiri. Tahapan-tahapan yang dilaksanakan saat ini PPK Pangkalan Lada melakukannya dengan baik, dan tentunya berkoordinasi dengan Panwascam, dengan teman-teman juga yang ada di PPS, dengan masyarakat, sehingga
tugas dan tanggung jawab dari PPK Panganlada bisa dilakukan dengan baik sampai saat ini, Mbak. Tidak ada masalah yang signifikan yang kita hadapi di Panganlada, dan masyarakat mendorong kita untuk membantu dan mendorong tentunya untuk melakukan dan melaksanakan pemilu di tahun 2024 ini dengan sebaik-baiknya, dan tahapan ini dilakukan sesuai dengan aturan tentunya gitu, Mbak. Spesial membahas mengenai Kecamatan Pangkalan Ladanya sendiri nih Pak, basis pemilih di tingkat kecamatan, terutama Kecamatan Pangkalan Lada yang Bapak pegang, itu apa aja Pak? Untuk Pangkalan Lada, sebenarnya dalam pemilih itu kita bisa kategorikan menjadi 3 sebenarnya, Pak. Yang pertama adalah Gen Z ataupun the first voter ya, atau pemilih pemula. Yang kedua adalah pemilih berpengalaman atau pemilih orang dewasa. Yang ketiga adalah pemilih lansia. Nah, disinilah yang harus kita pahami bersama. Ketiga kategori pemilih ini harus sama-sama kita edukasi bahwa satu voter itu adalah sangat penting bagi keterwakilan ataupun pemilihan yang ada, sehingga jangan sampai ketika Gen Z ini menganggap bahwa aku masih muda kok. Begitu juga saya juga pernah nyoblos, yang tua juga, aku ini sudah tua ngapain nyoblos lagi. Jangan sampai seperti itu. Nah, disitulah kita dorong dari PPK Panganlada bagaimana berpartisipasi juga, memberikan pilihannya tentunya di tanggal 14 nanti, di tanggal 14 Februari 2024 nanti, mereka kita ajak untuk mensukseskan pemilihan umum yang tentunya ini sangat menentukan nasib bangsa kita ke depan gitu. Berarti dari basis pemilihnya juga beragam, dan di kecamatan yang Bapak pegang ini apakah sudah tersosialisasikan mengenai hari pemilu nanti tanggal berapa, di 14 Februari 2024 itu ada hari pemilihan? Ya. Baik, Mbak. Sosialisasi yang kita lakukan sangat masif sebenarnya yang ada di Pangkalan Lada. Teman-teman baik di PPK maupun di PPS melakukan sosialisasi ini tidak henti-hentinya, bisa melalui forum-forum resmi, pertemuan tingkat kecamatan, tingkat desa, dan pertemuan yang non resmi. Contohnya ada kegiatan perlombaan, ada kegiatan ibu-ibu pengajian, ada kegiatan di sekolah juga, apel pagi, upacara jadi pembina upacara. Nah, itu dilakukan di PPK Panganlada maupun PPS, sehingga diharapkan dengan sosialisasi yang masif ini terus didorong, terus jangan sampai berhenti. Karena apa? Pemilu belum dimulai, belum dilaksanakan pemilihan. Kalau kita sudah kehabisan napas sampai titik nanti akhir tanggal 14 Februari nanti, tentunya masyarakat akan menganggap tidak punya semangat lagi. Makanya kita sebagai penyelenggara PPK maupun PPS yang ada di Panganlada, kita dorong terus, ayo kita berikan sosialisasi, berikan semangat tentang hari pemilihan, bagaimana memilihnya, warna kartu suaranya. Nah, ini juga hal yang penting, dan tentunya selalu kita edukasi untuk mengecek DVT online-nya itu gitu. Berarti penting juga ya Pak untuk melakukan sosialisasi mengenai warna surat suara, karena betul, kayaknya kebanyakan itu orang lebih tahu warna bendera partai politiknya Pak. Betul. Ada warna surat suaranya. Untuk sosialisasi yang kata Bapak tuh sudah dilakukan sampai ke tahap PPS, yaitu tingkat desa ya Pak. Apakah sosialisasi yang dilakukan sampai tingkat desa itu mencapai kayak misalnya sampai ikut menghadiri acara-acara yang warga selenggarakan gitu Pak? Iya, selama ini kita lakukan di PPK Panganlada itu sosialisasi dengan masif. Artinya di mana bisa megang mic, ya megang mic harus sosialisasi. Jadi ini adalah kita dorong kepada teman-teman baik di PPK maupun PPS, ayo gunakan kesempatan, dan tidak hanya kesempatan murni, bisa jadi di hajatan saja teman-teman itu melakukan sosialisasi. Itu sangat masifnya di Panganlada, sehingga kita harapkan
kita ketahui Mbak bahwa pemilih itu juga ada 3 kategori, ada pemilih emosional, ada pemilih emosional rasional, dan pemilih rasional. Kalau orang yang sudah menganggap pilihannya itu ya punya semangat tinggi, tetapi ada juga yang emosional rasional, ada juga yang anggap aku juga nggak ngikutin sosialisasi juga tahu. Ada juga yang anggap bahwa pemilu itu kan seperti yang kemarin-kemarin saja. Nah ini kadang yang kita perlu garis bawahi bahwa pemilu yang tahun 2024 ini tentunya ada beberapa yang sama, tentunya ada berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Makanya disinilah tugas PPK maupun PPS untuk mendorong teman-teman mensosialisasikan baik itu hari pemungutan suara, kertas suara, maupun bagaimana nantinya mengecek DPT, bagaimana pindah memilih. Nah itu adalah hal yang sangat penting dilakukan di masyarakat, sehingga masyarakat yang tadinya emosional sosialisasi lagi, nah itu tidak menganggap oh ternyata ada bedanya ya sekarang. Nah gitu, jadi ternyata sekarang harus terdaftar, benar-benar terdaftar ya, nggak bisa seperti tahun kemarin ya. Nah ini adalah kita gugah masyarakat bahwa kita gunakan rasional kita untuk sama-sama mendorong masyarakat yang ada di sekitar kita untuk memberikan dorongan tentunya kepada yang lainnya juga untuk memilih nantinya gitu. Dari PPK persiapan apa aja yang udah dilakukan untuk mensukseskan pemilu di tahun 2024? Baik Mbak, persiapan yang telah dilakukan oleh PPK Panglada dan PPS ya tentunya di Panglada itu sangat sudah, yang pertama tentunya sesuai tahapan pemilu yang ada di KPU, baik dari itu pendataan DPSHP perbaikan sampai DPT, sekarang ada DPT HB kan, ada lagi DPK. Terus begitu juga PPK Panglada itu melakukan namanya mitigasi dari kira-kira nanti kita akan menghadapi kesulitan apa. Nah ini sudah kita lakukan dengan teman-teman baik itu PPS maupun PK. Kita sampaikan bahwa kerja kita itu harus kita bisa memprediksi apa yang nantinya kita hadapi di sana, itu mempersulit kita dalam kerja, sehingga dari sekarang kita bisa menganalisa, oh ini loh yang harus kita lakukan, oh seperti ini loh yang harus diberikan, sehingga nantinya teman-teman yang merasa lemah ataupun masih ada kekurangan di bidang lain sehingga bisa saling menutupi. Nah inilah fungsinya PPK, memberikan dorongan, memberikan motivasi, memberikan arahan juga kepada teman-teman kita di PPK maupun di PPS untuk sama-sama memberikan saling penguatan bahwa kita sebagai penyelenggara negara ini tidak main-main loh. Kita ditugaskan oleh KPU ini tidak asal-asalan loh. Kita ini adalah sebagai orang-orang terpercaya, orang-orang yang terbaik yang sudah dipilih di tingkat kecamatan, di tingkat desa, sehingga apapun yang kita lakukan harus the best juga gitu, harus terbaik juga. Sehingga kita harap dengan kita melakukan komunikasi yang baik, melakukan sosialisasi yang baik, melakukan evaluasi yang baik, itu akan bisa menghasilkan pemilu yang baik juga gitu lah, sesuai dengan harapan kita bersama, yaitu pemilu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Oke, berarti sinerginya antara kecamatan bahkan sampai ke tingkat yang paling kecil desa itu juga ada ya Pak? Ada, yeah. Kalau di kecamatan yang Bapak pegang, kecamatan Pangkalan Lada, itu apakah ada kelompok basis pemilih yang marginal Pak? Kalau di Panglada secara umum ataupun khusus untuk yang marginal hampir tidak ada, karena di Panglada itu adalah daerah dengan desa 11, ada 11 desa, dan desa 11 desa itu adalah desa transmigrasi semuanya. Jadi kultur masyarakat maupun sosial budayanya hampir sama, walaupun ada yang mungkin dikatakan marginal tadi. Saya kira di Panglada itu selama ini kita pemilu tidak ada kita temukan, karena sehingga kita
perlakukan sama. Tetapi kita itu sekali lagi kita khususkan ke generasi Gen Z ataupun the first voter tadi. Dia merasa apakah kita timbulkan semangat yang luar biasa dia untuk memberikan hak pilihnya. Kalau kita tidak dorong, tidak kita berikan motivasi, bagaimana memilih dengan baik seperti itu. Supaya nggak apatis juga. Iya betul, ya nggak apatis. Kalau dari pengalaman Nadila, karena Nadila juga termasuk Gen Z ya. Belum pernah nyoblos berarti ya? Pernah Pak, tahun 2019 itu. Oh, gubernur ya? Nah, di pengalaman pertama kali nyoblos itu pun Pak, sebagai Gen Z ya, merasa kurang kenal terhadap orang yang dicoblos. Jadi kalau skala presiden kan kita beritanya, karena beritanya nasional sudah tahu ya, ini. Tapi karena sekarang juga pemilu presiden dibarengi dengan legislatif, biasanya untuk Gen Z itu Pak, calon-calon anggota legislatif nih yang mereka kurang tahu ini siapa karena saking banyaknya. Nah, dari PPK mengatasi hambatan seperti itu, terutama pengalaman yang memang langsung di lapangan adalah sebagai generasi Z ya Pak, itu gimana? Generasi Z ini kan generasi yang rasional dan emosional ya. Kadang menggunakan nalarnya, ada juga yang emosional gitu. Jadi dengan banyaknya yang harus diketahui berkenaan dengan siapa yang harus saya pilih nanti, begitu juga harus dikenali bahwa partai yang segitu banyaknya, tentunya kita edukasi mereka bahwa anak muda jangan menyerah untuk mencari pengetahuan, harus didorong untuk enlarge knowledge gitu ya, atau memperluas pemahaman tentang pengetahuan kepemiluan, baik itu berkenaan dengan memilih. Nah, makanya PPK Panganlada dan BPS tentunya di Panganlada kita sampaikan bahwa kalau mau menjadi pemilih yang baik, tentunya harus mengenali siapa nantinya yang akan kita pilih, sehingga ketika nanti sudah di kotak pemilih, di bilik suara, kita nyoblos, itu sudah tidak bingung lagi, sudah ada pilihan yang memang benar-benar mantap di dalam pikiran kita dan hati kita, bahwa sesungguhnya si A ini layak mewakilin saya, si B ini layak menjadi presiden saya, nah si C ini tidak layak, si B ini tidak layak. Nah, jadi sudah punya pilihan-pilihan seperti itu. Nah, inilah kenapa kita dorong Gen Z ini untuk mencari informasi sendiri selain informasi yang kita sampaikan, karena Gen Z tentunya selalu dihadapkan dengan tantangan salah satunya adalah apatisme. Nah, kenapa ketika sudah apatis memang agak susah untuk mendorong, ayo cari tahu untuk pemilu seperti apa, itu agak berat. Tetapi kita sebagai penyelenggara tentunya tidak boleh patah hati nggak boleh patah semangat. Nah, harus kita dorong terus untuk memberikan pemahaman mereka bahwa pemilu itu adalah sangat penting dan harus dilakukan di Indonesia ini. Makanya Mbak, kita sampaikan bahwa pemilu ini adalah kontestasi, artinya bukan mencari bukan lawan, tetapi adalah kawan dalam berkompetisi. Sehingga kita sampaikan bahwa mereka yang sekarang lagi berkontestasi itu adalah bukan musuhan, tetapi beradu gagasan, beradu pandangan, beradu tujuan masa depan Indonesia ini. Sehingga Gen Z ini adalah mempunyai narasi dan nalar yang cukup, sehingga harus kita beri penjelasan yang sedikit rumit dibanding mungkin pemilih lansia mungkin ya. Jadi makanya keterlibatan ini sangat penting, sehingga dorongan-dorongan itulah yang sering kita sampaikan. Ayo belajar, kita tracking dari background para calon-calon anggota DPR ini, anggota DPR kabupaten, provinsi maupun DPR RI dan DPD tentunya, dan presiden. Ayo kita sama-sama pelajari bagaimana background dia, pendidikannya dia, pengalamannya dia, kepeduliannya juga
Kan bisa kita lihat sekarang di media sosial. Oh, dia selama ini ngapain saja, sudah kita bisa lihat. Jejak rekamnya itu sudah kita bisa perhatikan. Nah, inilah salah satu kita dorong Gen Z ini untuk mencari sendiri sehingga tidak mudah termakan hoax. Kan gini, sekarang ini sedikit-sedikit, oh itu hoax nggak? Sedikit itu hoax nggak? Nah, disinilah Gen Z yang mungkin hari-hari memegang HP hari-hari, ya kan? Mbak Dila aja kemana-mana nggak mungkin nggak bawa HP. Bisa Pak. Kalau ketinggalan aja balik lagi ke rumah. Ya, begitu. Makanya, nah disitulah harus kita bisa fungsikan dengan baik untuk salah satunya mensukseskan pemilu ini, memilih pemimpin yang sesuai dengan hati nurani kita, tetapi dengan dasar adalah rekam jejak yang sudah dipelajari dengan baik. Nah itu Mbak Lila. Berarti tantangannya tuh bertahap ya Pak. Setelah tantangan untuk mengajak pemilih datang ke TPS ketika hari H, kemudian ada tantangan lagi untuk mengajak pemilih beradaptasi dengan calon-calon legislatif atau calon-calon presiden serta wakil presiden yang ada supaya mereka bisa otodidak belajar di internet karena banyak banget sekarang media-media untuk mengetahui calon-calon itu tadi. Nah, dari harapan Bapak mengenai pemilu di tahun 2024, harapan atau mungkin pesan-pesan untuk para teman pemilih pemula atau pemilih yang memang sudah berpengalaman itu apa Pak? Kalau kita sebagai penyelenggara, pesan kita kepada para calon pemilih tentunya yang pertama adalah pastikan dulu bahwa diri Anda adalah masuk di DPT, ya daftar pemilih dulu, itu yang paling utama. Kita sudah menggebu-gebu sana sini memberikan semangatnya luar biasa, ternyata kita tidak masuk DPT. Nah ini adalah ironis. Nah, sekali lagi yang pertama adalah yakinkan bahwa diri Anda adalah sudah masuk daftar pemilih tetap yang sudah ada. Nah terus harus mengetahui di mana kita harus memilihnya. Nah, itu dari diri sendiri. Yang kedua adalah kita harus tahu siapa yang akan kita pilih. Harus tahu, baik itu tadi sudah saya sampaikan tadi, baik itu DPR kabupaten, DPR provinsi, DPR RI maupun DPD dan presiden tentunya harus tahu. Nah, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus punya good mindset, punya pemikiran yang bagus bahwa kita sama-sama dorong bahwa kalau kita punya mindset bahwa memilih ini adalah bagian terpenting dari kemajuan bangsa, bagian penting dari memilih pemimpin-pemimpin kita, sehingga mereka tidak hanya mementingkan diri sendiri dan mereka bisa mengedukasi temannya. Nah disinilah sebenarnya sosialisasi ataupun edukasi yang kita lakukan adalah kayak multi market marketing gitu ya. Jadi kayak model mereka ketika kita edukasi 10, mereka yang 10 bisa mengedukasi dan mengkampanyekan ke yang lain. Iya, karena mereka tidak skeptis, mereka punya optimis bahwa pemilu ini harus disosialisasikan dengan baik. Ini yang harus dipahami bersama. Sehingga kalau ini tidak dipahami bersama, jangan sampai apatisme yang terjadi yang sudah ada embrionya di satu orang itu malah menyebar lebih tajam daripada optimisme yang ada dalam penyelenggara. Ini penyelenggara baik KPU, PPK maupun PPS ini sudah menggebu-gebu untuk mensosialisasikan, untuk mengkampanyekan dan lain sebagainya. Tetapi di belakang orang-orang apatis yang ada ini juga kampanye sehingga kita kalah. Nah inilah dorongan kita ke masyarakat sehingga mereka itu mempunyai optimisme tinggi dan mempunyai semangat tinggi sehingga mendorong kepada tetangga, kepada temannya, ayo ini pemilu loh, jangan dianggap enteng. Diri kita ini 5 tahun ke depan ditentukan oleh pemimpin-pemimpin yang sekarang ini. Kalau kita tidak ada kepedulian terhadap penyelenggaraan pemilu, bagaimana kita peduli dalam diri kita? Kenapa? Keputusan yang akan diambil oleh pemimpin-pemimpin kita, keputusan yang akan diambil oleh wakil-wakil kita, itu semuanya akan punya negatif efek maupun positif efek terhadap kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, disitulah
peran masing-masing masyarakat untuk sama-sama mengedukasi. Nah, oleh karena itu di PPK Panganlada tidak hanya kita menjadi orang yang harus selalu untuk sosialisasikan, untuk memberikan edukasi juga. Tentunya teman-teman kita, masyarakat kita yang terpelajar, adik-adik kita di Gen Z yang tentunya masih pelajar, kita dorong juga untuk memberikan kampanye. Jadi berikan sentuhan bahwa pemilu is the important for our life gitu. Oke Pak, untuk selanjutnya closing statement dari Bapak sebagai narasumber yang ingin disampaikan kepada teman pemilih yang menyaksikan podcast KPU Kobar episode kali ini, Pak. Baik, terima kasih Mbak Dila. Closing statement dari kami sebagai PPK Panganlada ataupun salah satu penyelenggara di PPK Panganlada, jadikanlah pemilu ini sebagai kontestasi, sebagai ajang bagaimana kita melihat para pemimpin-pemimpin kita yang juga lagi menyuarakan di mana dia mempunyai keinginan baik terhadap bangsa ini. Oleh karena itu apapun hasilnya nanti harus kita apresiasi, harus kita hargai bahwa penyelenggara kita KPU, PPK dan PPS tentunya sudah bekerja sedemikian rupa. Maka apapun hasilnya dan siapapun yang terpilih nanti itu adalah putra-putra terbaik bangsa, dan tentunya harapan kita adalah sebagai pemimpin kita yang bisa memajukan dan mensejahterakan kehidupan bangsa dan negara kita, dan menjadi negara yang terus diperhitungkan oleh negara-negara lain di tingkat dunia. Terima kasih gitu Mbak. Terima kasih. Nah, di akhir podcast KPU Kobar kali ini untuk teman pemilih, Adila mau ngajak buat yang belum cek DPT itu bisa cek DPT online di Google. Tinggal buka aja Google-nya, cari cek DPT online, nanti tinggal masukkan nomor induk kependudukan atau nomor KTP. Nanti di situ kita sebagai pemilih akan tahu memilih di mana, terdaftar di TPS mana, bahkan lokasi Google Maps, peta untuk lokasi TPS-nya juga udah ada. Dan jangan lupa untuk datang ke TPS di tanggal 14 Februari 2024. Terima kasih kepada Pak Hadi Laksono sebagai Ketua PPK Kecamatan Panganlada sudah menjadi narasumber di podcast KPU Kobar, dan terima kasih paling besar untuk teman pemilih yang sudah menyaksikan podcast episode 5 kali ini. Adila dan juga Pak Hadi pamit. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.